Halo guys, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel Mak Jiper yang akan membahas seputar misteri, mitos, dan fakta yang menjadi fenomena dan bikin penasaran untuk kita bahas. Di Indonesia, banyak bangunan tua yang dibangun sejak zaman Belanda. Selain memiliki nilai sejarah dan menjadi cagar budaya, ternyata bangunan tersebut menyimpan misteri yang bisa bikin kita merinding mendengarnya. Tapi jangan salah, cerita seram bangunan tua ini justru menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung dan mengundang sejuta tanya. Bangunan dan peninggalan tua tersebut biasanya menyimpan energi kejadian kelam di masa lalu yang terjadi yang bisa kita ikut rasakan di masa sekarang. Yuk langsung aja kita bahas. Tapi jangan lupa dulu ya, klik jempol, subscribe, dan tekan tanda lonceng di channel emak. Oke, udah siap sekarang? Siapin snack dan cemilannya ya kan? Berikut kejadian menyeramkan di gedung tujuan wisata yang ada di Jakarta yang udah dibangun sejak zaman Belanda. Museum Wayang. Museum Wayang disebut juga sebagai salah satu spot paling angker di kawasan kota tua loh. Konon, di dalam Museum Wayang terdapat kuburan 18 gubernur jenderal Belanda. Akan tetapi saat pemerintah ambil alih hanya 9 nisan. Kini deretan nisan-nisan itu bisa dilihat di Museum Wayang. Semua kerangka para gubernur jenderal maupun pemilihnya yang ada di dalam tanah itu sudah dipindahkan ke negeri Belanda. Pengambilalihan aset bersejarah itu terjadi pada tanggal 23 Juni 1968 kepada pemerintah DKI Jakarta. Sebelumnya, tempat pemakaman itu di zaman Belanda sempat menjadi Museum Oud Batavia dari tahun 1912 hingga 1939. Pada tahun 1975, museum itu diresmikan menjadi Museum Wayang. Nah, bagi pengunjung yang peka suasana di Museum Wayang akan terasa cukup berbeda yang syarat dengan nuansa mistis. Terdapat banyak sekali misteri serta kisah menyeramkan yang berasal dari pengunjung maupun penjaga museum. Yang pertama adalah misteri terkait beberapa benda koleksi Museum Wayang. Nah, salah satunya yang dianggap menyeramkan adalah boneka si Gale-Gale yang berasal dari Sumatera Utara. Secara bentuk, boneka tersebut sesungguhnya sudah tampak sedikit menyeramkan, dengan sosok pria hitam yang memakai baju serba putih. Ditambah lagi, sejarah dan legenda yang menyebut boneka yang digunakan pada upacara kematian masyarakat di Pulau Samosir tersebut kerap dihuni oleh arwah orang yang sudah meninggal yang merasuki boneka. Selain itu, si pembuat boneka tersebut dipercaya akan langsung meninggal beberapa saat setelah boneka tersebut jadi dan digunakan dalam upacara. Ih, serem banget kan? Selanjutnya, yang paling kondang adalah misteri mengenai koleksi gamelan Sunda yang terdapat di lantai 2 museum. Terdapat kebijakan yang melarang pengunjung untuk membunyikan alat musik tersebut. Usut punya usut, hal ini karena tindakan tersebut diyakini akan dapat mengganggu makhluk yang mendiami lokasi sekitar di mana gamelan tersebut diletakkan. Hal lain yang terjadi adalah pada malam hari kerap ada suara gamelan dari dalam Museum Wayang. Selain itu, juga sering muncul suara-suara aneh lainnya, seperti suara tentara Belanda yang sedang berbaris sambil mengucapkan aba-aba dalam bahasa Belanda tentunya. Wah, kalau gitu jangan malam-malam ya kan ke museumnya.
Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah sebelumnya merupakan kantor gubernur Belanda. Nah, di ruangan bawah tanah kantor gubernur Belanda tersebut ada penjara khusus wanita. Koleksi-koleksi di Museum Sejarah Jakarta mayoritas peninggalan-peninggalan masyarakat Belanda yang bermukim di Batavia sejak abad ke-16, seperti mebel, perabot rumah tangga, senjata, keramik, peta, serta buku-buku. Namun, seiring berjalannya waktu, ditambahlah koleksi seperti replika perjalanan sejarah kota Jakarta dari masa Batavia, replika peninggalan masa kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, dan berbagai batu prasasti. Sedikitnya ada 23.500 koleksi barang, baik dalam bentuk benda asli maupun replika yang bisa dilihat di sana. Sampai sekarang, masih banyak pengunjung maupun turis yang merasakan aneh dan suasananya nggak nyaman ketika berkunjung ke tempat ini. Salah satunya yakni tercium bau amis darah dan terdengar suara tangisan. Nah loh, museum ini juga memiliki lonceng yang disebut lonceng kematian. Jika kamu mengunjungi tempat ini pada malam hari, mungkin saja akan mendengar lonceng kematian ini berbunyi tanpa diketahui siapa yang membunyikannya. Ya nggak heran sih, pada zaman dulu museum ini adalah balai kota Batavia dan pernah dijadikan sebagai lokasi eksekusi mati. Di depan Museum Sejarah Jakarta ada sebuah pohon kecil yang terletak di dekat meriam. Konon, pohon tersebut merupakan tempat pembuangan kepala-kepala tentara yang dipenggal di depan Museum Sejarah. Hingga saat ini, banyak pengunjung yang mengaku melihat penampakan tengkorak di sekitar pohon. Ih, takut. Toko Merah. Meskipun namanya adalah toko merah, tetapi bangunan yang didominasi oleh warna merah ini adalah sebuah rumah. Dulu, rumah ini dibangun oleh Gubernur Jenderal Gustav Wilhelm Baron van Inhofe pada tahun 1730. Setelah itu, rumah ini menjadi milik warga keturunan Tionghoa bernama Oi Liang Kong dan difungsikan sebagai toko. Akan tetapi, saat itu toko ini sempat menjadi tempat pembantaian etnis Tionghoa, sehingga muncul juga rumor mengatakan bahwa nama toko merah itu diambil setelah peristiwa geger pecinan, yang pada saat itu banyak terdapat mayat orang Tionghoa dan bertebaran di kali besar, sehingga permukaan air menjadi berwarna merah. Kisah mistis di tempat ini sebenarnya tak terlepas dari kekejaman penjajahan Jepang. Kala itu, kerap terjadi pemerkosaan dan penyiksaan kepada para gadis hingga meninggal di dalam bangunan itu. Terkadang juga terdengar isak dan jeritan tangis perempuan dari dalam toko merah yang kerap mengganggu konsentrasi para pengendara yang melintas. Selain itu, kabarnya sering terlihat sosok tentara Jepang berbaris dan diikuti suara derap kaki. Konon kabarnya ada juga sesosok gadis Tionghoa yang terkadang menampakkan wujudnya dengan mengintip dari balik jendela. Tapi tampaknya hantu khas Indonesia, yaitu kuntilanak, juga sering terlihat di beberapa orang yang berdagang di sana. Wah, yang dagang makin laris dong ya. Museum Bahari. Pada masa penjajahan Belanda, museum ini dijadikan sebagai gudang penyimpanan rempah-rempah, sehingga tidak heran jika banyak rempah-rempah yang terpajang di museum ini. Rempah-rempah yang dikoleksi misalnya rempah kopi, teh, tembaga, timah, dan tekstil.
Selain itu, museum ini juga digunakan sebagai pusat keluar dan masuknya kapal. Banyak kapal dari luar Indonesia yang datang dan tercatat di museum ini. Menurut Nur Hayadi, banyak koleksi yang ada di Museum Bahari. Di antaranya miniatur perahu tradisional Finisi dan kapal zaman VOC. Selain itu, ada juga berbagai model dan miniatur kapal modern dan perlengkapan penunjang kegiatan pelayaran. Namun, yang paling diminati oleh pengunjung yaitu lukisan Laksamana Malahayati yang berada di lantai 2. Menurut penjaga tempat tersebut, yang menarik dari lukisan tersebut adalah di bagian matanya bisa bergerak sendiri. Wah, serem juga ya. Beberapa warga sekitar juga menyatakan kerap kali terjadi kemunculan penampakan noni Belanda di museum tersebut. Selain itu, terkadang ada saja suara seperti orang tertawa atau suara derap langkah dari lantai 3 atau lantai 2 museum. Tidak hanya itu, ada juga pengunjung yang kerap bercerita bahwa mereka ditemui oleh sosok makhluk berbadan besar dan hitam. Wah, serem juga ya kan? Museum Prasasti. Museum Prasasti terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Museum ini awalnya merupakan pemakaman umum yang bernama Kebun Jahe Kober, yang dibangun pada akhir abad 18, tepatnya pada tahun 1995. Pada tahun 1977, pemakaman Kebun Jahe Kober resmi dijadikan museum oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Di sini berdiri prasasti yang dihiasi tengkorak Peter Erbelfall tertancap pada pedang. Tengkorak tersebut awalnya asli, tapi kemudian diganti dengan tiruan. Ia adalah seorang campuran Jerman dan Thailand yang membenci orang-orang Belanda. Dia kemudian tewas dihukum gantung oleh pemerintah Belanda. Duh, kasihan ya. Para pengunjung yang datang ke museum diketahui ada yang pernah menyaksikan tengkorak itu mengeluarkan air mata. Pengunjung juga dikabarkan mendengar berasal dari prasasti Peter Erbelfall. Ada banyak cerita mistis yang beredar mengenai tempat ini. Salah satunya yang diceritakan oleh petugas keamanan di area parkir gedung Auditorium KONI Jakarta Pusat yang letaknya bersebelahan dengan Museum Prasasti. Ia mengatakan bahwa di tempat ini ada sosok makhluk bertanduk dengan berwajah hitam dan rambut panjang. Ih, apaan dong itu, Gan? Nah, minat berwisata ke museum tersebut? Kayaknya seru juga ya kalau manajemen museum menyediakan paket wisata sejarah malam hari. Selain wisata sejarah, bisa juga uji nyali. Hehe. Jangan sendirian ya, Gan. Takut ada yang lain yang nemenin. Ayo dukung terus channel Emak biar kita bisa terus ngerumpi di channel ini tentang hal-hal yang gak masuk di akal, aneh, serem, dan tentunya hal yang membagongkan lainnya. Punya cerita serupa? Jangan lupa komen. Kalau Agan punya cerita menarik di tempat yang sama ya, Gan. Budayakan kepo dan ngerumpi kalem. Mak undur diri dan izin masak dulu ya, Gan. Yuk, sampai ketemu di liputan info lain ya.